Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillahi sayyidina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendengarkan qasidah pujian yang telah dilantunkan oleh di Sukma, dan silakan bisa langsung menempati tempat yang sudah disediakan. Jadi insyaallah pada pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan kajian tafsir sufi Sayyidi Al-Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu ardah. Dan pada pertemuan ketiga insyaallah pilihan ayat yang akan kita kaji adalah surat Al-Maidah ayat 35, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang ayat mengenai taubat atau cara bertaubat, di mana Allah mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah ila akhirih. Ada satu cerita yang lupa saya kisahkan karena memang tidak tercantum dalam kitab tafsir Ibnu Ajibah, hanya saja tercantum dalam kitab tafsir lain. Tafsir yang lain umumnya biasanya mencantumkan riwayat ini, misalnya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Disebutkan kisah di mana seseorang yang bernama Al-Utbi pernah berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana beliau ketika berziarah lalu melihat ada seseorang yang Arabi ini dari kampung-kampung ya, orang desa, orang gunung. Melihat Arabi itu sedang berziarah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku datang kepadamu karena aku sudah membaca ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang aku datang untuk menemuimu, ja'uka, dan mengakui atas segala dosaku, dan maka beristighfarlah untukku," kata Arabi. Nah, ini Al-Utbi yang menyaksikan dan mendengarkan, lah ini kok tumben saya melihat seperti ini orang ziarah. Al-kisah tertidur Al-Utbi ini. Di dalam mimpinya masih di depan makam ia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah berkata kepada Al-Utbi, "Ilhaqil a'rabi ya Utbi," kejar orang kampung tadi wahai Utbi dan sampaikan kepadanya kabar gembira bahwa Allah sudah mengampuni dosanya. Begitu terbangun Al-Utbi dan mencari-cari orang tersebut untuk menyampaikan kabar. Dari sini kita ketahui bahwa wajar sekali, tidak aneh mengapa Rasulullah menjamin itu, karena memang seperti itu resepnya, seperti itu langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai taubat yang sebenar-benarnya, yaitu dengan datang ja'uka, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan walaupun beliau sudah meninggal dunia. Tetapi yang ditekankan oleh Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani pada pertemuan sebelumnya, pada ketika menafsirkan ayat tersebut, selain datang ke makam Rasulullah, juga jangan lupa bahwa ada pewaris-pewaris Rasulullah yang harus kita telusuri dan kita berguru kepada beliau agar dibimbing dengan sempurna sebagaimana para sahabat dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, pada pertemuan ketiga kita akan membaca ayat yang sudah saya bacakan tadi, surat Al-Maidah ayat 35, di mana Allah mengatakan, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah wabtaghu ilaihil wasilah," dan ambillah wasilah, ambil perantara. Jika dihubungkan mengapa bertakwa dikaitkan dengan mengambil wasilah, maka harus diketahui kata takwa itu sendiri punya akar kata, punya perasaan, sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, memiliki akar kata dari wiqayah yang artinya berlindung diri, seperti dalam Al-Quran, "Ittaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah," berlindung dirilah dari api neraka. "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah," dalam hadis berlindung diri dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma sedekah. Ittaqullah, berlindung diri. Yang namanya berlindung diri itu selalu ada alat untuk pelindungnya. Kalau kita bilang ittaqus syams misalnya, berlindung diri, pasti menggunakan kacamata hitam, ada alat.
Berlindung diri dari hujan, pasti ada alat, yaitu payung. Berlindung diri dari senjata, pasti ada alat, yaitu tameng atau perisai. Maka bagaimana dengan berlindung diri dari murka Allah, dari azab Allah? Pasti ada alatnya juga. Hanya saja sayang, seribu kali sayang, kebanyakan orang lalai akan alat itu. Makanya Allah katakan, wahai orang beriman, dalam surat Al-Maidah ayat 35 ini, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan jangan lupa alatnya untuk berlindung diri itu, untuk bertakwa itu. Nah, apakah alatnya yang dimaksud atau wasilah yang dimaksud di sini? Nah, mari kita baca tafsir Imam Ibnu Ajibah dalam kitab beliau Al-Bahrul Madid fi Tafsir Al-Qur'anil Majid. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, la wasilata aqrabu, tidak ada perantara atau alat atau sarana yang lebih dekat kepada rahmat Allah min sohbatil arifin, daripada bergaul atau bermurid, berguru lebih tepatnya barangkali, kepada orang-orang arifin, wal julusi baina aidihim wa khidmatihim, dan duduk di majlis-majlis mereka dan berkhidmah kepada mereka. Tidak ada wasilah bertakwa kepada Allah lebih ampuh dari itu. Bahkan namanya khidmah hanya membuat kopi, membuat atau bahkan menjaga binatang peliharaannya, tapi betul-betul orang saleh itu bukan main. Guru saya waktu di Mesir, Al-Arif Billah Sayyid Mukhtar bin Ali bin Muhammad Ad-Dusuki, pernah mengumpamakan radhiyallahu anhu dengan Ashabul Kahfi ketika dijaga, di khidmat, ada seekor anjing berkhidmat kepada Ashabul Kahfi, di mana anjing ini adalah bapaknya anjing, ibunya anjing, kakeknya anjing, neneknya anjing, semua keturunannya anjing semua. Tetapi karena dia berkhidmat kepada para wali hanya dengan menjaga mereka, mengawal mereka, dan maka disebutlah anjing dalam Al-Quran, bahkan dijadikan sebagai satu-satunya binatang yang masuk surga. Itu binatang, anjing pula, bukan misalnya kupu-kupu atau apalah binatangnya. Ini anjing, anak anjing dan lain sebagainya. Kata, ingat sekali saya beliau mengatakan sampai anak anjing, keturunan anjing dan lain sebagainya. Tetapi karena khidmat sama para walinya Bani Israel, masuk surga anjing itu, yang semula binatang nggak boleh masuk surga atau tidak ada masuk surga. Kata beliau, bagaimana dengan manusia, anak manusia, keturunan manusia yang walaqad karamna Bani Adam, memuliakan dan berkhidmat kepada para walinya Rasulullah SAW, umat Rasulullah SAW, maka tentu itu jauh lebih mulia. Beliau kemudian mengatakan, Imam Ibnu Ajibah, waltizamu ta'atihim, dan menjaga atau senantiasa taat kepada mereka. Faman rama wasilatan tusilhu ilal hadrati ghaira hadhihi fahuwa jahilun bi ilmi tariq. Barang siapa mencari wasilah lain untuk sampai kepada Allah selain wasilah yang ini, kata beliau, itu jahil bi ilmi tariq, itu enggak paham bagaimana strategi dan jalan yang pintas, itu enggak tahu dia. Qala Abu Amr Az-Zajjaji radhiyallahu anhu, law anna rajulan kushifa lahu 'anil ghaib wa la yakuna lahu ustad la yaji'u minhu syai'. No, ada seorang waliullah mengatakan, andai kata seseorang bisa tersingkap batinnya, bisa melihat gaib-gaib, tetapi tidak punya guru, enggak ada gunanya penyingkapan itu, kata beliau. Enggak dapat apa-apa dia dari gaib-gaib yang bisa dilihatnya. Karena bukan itu tujuan. Tujuannya adalah bagaimana kita dibimbing oleh orang yang betul-betul pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibrahim ibn Syaiban radhiyallahu anhu, law anna rajulan jama'al uluma kullaha wa sahiba tawaifan nas. Subhanallah, kalau kata beliau Ibrahim bin Syaiban radhiyallahu anhu, seorang wali, beliau mengatakan, andai kata ada seorang mengumpulkan semua ilmu dikuasai, mau fikih, mau faraid, mau tafsir, mau hadis, semua dikuasai, ya. Wa sahiba tawaifan nas, dan bertemu dengan banyak ulama, banyak orang, banyak jenis manusia. Apa katanya beliau? La yablughu mablaghar rijal illa birriyadati min syaikhin aw imamin aw muaddibin aw muaddibin nasih. Maka dia tidak akan bisa sampai kepada makamnya para wali yang sesungguhnya kecuali dengan cara dia riyadhah, mengikuti seorang syekh dan imam dan mursyid yang menasihati dan membimbing zahir dan batinnya. Wa man la ya'khudhu adabahu min amirin lahu wa nahin yurihi uyuba a'malihi wa ru'unati nafsihi la
yajuzul iqtida'u bihi fi tashihil muamalat. Kata beliau kemudian, barang siapa tidak mengambil ilmunya dari betul-betul seorang murabbi, mursyid yang bisa mengetahui aib-aibnya dan memperbaiki hatinya, tidak boleh diikuti orang itu. Jangan diikuti orang itu. Walaupun sepintar apapun, secerdas apapun, nggak boleh. Kalau dia belum menerima atau menempuh riyadah dari seorang wali mursyid atau bersama seorang wali mursyid. Wa qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, beliau ini adalah murid langsung daripada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? Kullu man la yakuna lahu fi hadha at-tariq syaikhun la yufrahu bihi. Orang yang tidak punya guru sudah hindari saja. Harus disayangkan itu. Harus dikasihani karena enggak punya guru. Seperti anak yang enggak punya. Kalau anak enggak punya orang tua kan kita kasihan. Kata beliau, orang yang enggak punya guru harus lebih dikasihani lagi gitu. Karena orang yang enggak punya ayah itu mungkin nasib dunianya malang lah ya, atau nasib dunianya tidak jelas. Lah yang tidak punya guru, dunia akhiratnya nggak jelas. Dunianya tersesatkan, akhiratnya juga lebih-lebih. Nah, harus lebih dikasihani lagi, subhanallah. Walau kana wafiral aqli munqadan nafs, kata beliau. Walaupun secerdas apapun dia dan sebesar apapun kepribadiannya lah ya. Kalau nggak punya guru mursyid, udahlah. Kasihani saja orang itu. Waqtasara ala ma yulqa ilaihi syekhut ta'lim faqat. Ya, harus dikasihani orang yang hanya cukup dengan apa yang dipelajari dari guru-guru di sekolah saja, syekhut ta'lim, di sekolah yang formal-formal. Ya, fala yakmulu kama la man taqayyada bi syekhil murabbi. Tidak akan sempurna orang kecuali dia betul-betul sudah mengikat dirinya untuk mengikuti seorang syekh murabbi. Kenapa kata beliau? Li'anna an-nafsa abadan kathifatun atau kathifatul hijab. Karena nama jiwa ini selamanya dia tebal hijabnya itu. Azimatul isyraq, dan potensi syiriknya sangat besar. Fala budda min baqa'i syai'in min ar-ru'unati fiha. Pasti ada saja noda-noda yang menghalangi kesungguhan dalam ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Wala yazulu anha dzalika bil kulliyati illa bil inqiyad lil ghair wad dukhul tahta al hukm wal qahr. Tidak mungkin semua kotoran itu menjadi bersih, semua penyakit itu menjadi tersembuhkan kecuali dia menyerahkan diri, memasrahkan diri kepada orang lain yang ahlinya. Ya. Seperti orang yang sakit kanker atau apa misalnya yang kronis-kronis itu, dia tidak akan sembuh kecuali dia pasrahkan diri kepada dokter dan perawatnya. Dia pasrah, mau diapa-apakan, dibedah, diangkat, diturunkan, ditelanjangi, disuntik, dia harus pasrah. Itu pun belum tentu dia sembuh. Apalagi dia tidak pasrah, apalagi dia melawan. Mau disuntik sini, dia goyang sana, dia goyang sini. Nah, itu lebih parah lagi. Nah, begitu juga dalam mengobati, membersihkan hati. Wa kadzalika law kana sabaqat ilaihi min Allah inayatun wa akhadahu al-haqqu ilaihi wa jadzabahu ila hadratihi la yu'ahhal masyakhah walau balagha ma balag. Begitu juga orang bagaimanapun ya, bagaimanapun kalau dia tidak punya guru, sia-sia. Walhasil, terakhir, alhasil al-wasilatul uzma, wasilah yang paling agung yang disebutkan, yang dimaksudkan dalam ayat tadi, wabtaghu ilaihil wasilah wal fathul kabir, yang menjadi wasilah mendapatkan futuh yang luar biasa. Innama huwa fit tahkimil syekh, tentunya tidak lain tidak bukan adalah memasrahkan diri kepada seorang syekh wali mursyid. Lianna al-khudu'a liman huwa min jinsika ta'nafuhu an-nafsu wala takhda' lahu illa an-nafsul mutmainnah allati sabaqat laha min Allahil inayah. Karena yang namanya manusia ini kan ya gengsi dia untuk bisa tunduk kepada sesama jenis yang sesama bernafsunya lah. Nah, oleh karena itu perlu seorang syekh wali mursyid yang bisa membuat orang itu, membuat kita itu tunduk setunduk-tunduknya karena kekaramahan, keilmuan, keluar biasaannya yang membuat kita tunduk patuh
sehingga insya Allah itu yang kemudian membuat kita lebih terjamin keselamatannya di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal. Mungkin ini saja barangkali untuk pertemuan yang ketiga ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan ayat dan dari surat yang lain, namun dari penafsiran yang sama, dari mufassir yang sama, yaitu Al-Wali Al-Arif Billah Al-Imam Ahmad bin Ajibah Al-Maliki Al-Maghribi Al-Hasani radhiyallahu anhu wa ardah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dari penafsiran beliau dan penafsiran para ulama kita, dan dapat mengamalkan pesan-pesan spiritual yang tersurat maupun yang tersirat dari kitab suci dan kalam suci Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Al-Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.